Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita sedikit akan mengenal sosok dalam barisan para pembenci Jokowi. Di video kemarin yang lalu kita sudah sedikit mereaksi bagaimana Refli Harun dan Mahfud MD ketika dia sudah bergabung dengan pikiran-pikiran orang yang membenci Jokowi. Sekarang kita bahas satu lagi, salah satu tokoh pembenci yang begitu heboh di media sosial, begitu viral, yaitu Rizal Fadila. Siapa ini Rizal Fadila sebenarnya? Saya sudah agak lama mengamati orang ini dan mengumpulkan data-data tentang orang ini, tapi kali ini kita akan singkat saja. Yang singkatnya adalah Rizal Fadila itu yang kita kenal akhir-akhir ini adalah salah satu pentolan pengurus wakil ketua dari tim pembela ulama dan aktivis katanya. Tim pembela ulama mereka, aktivis mereka ya, itu oke, tidak ada masalah. Tim pembela ulama dan aktivis itu wakil ketua. Siapa ketuanya? Egy Sujana. Egy Sujana akan kita bahas pada waktunya nanti, insya Allah. Rizal Fadila ini kita mengenalnya di media sosial ini secara viral waktu dia mengatakan gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Di podcast yang lain yang bertebaran di kelompok-kelompok mereka, di podcast mereka, Jokowi itu penjahat, Jokowi itu pembohong, Jokowi itu antek PKI, Jokowi itu antek asing. Pokoknya tidak ada yang baik dari Jokowi. Di otak Rizal Fadila ini Jokowi itu jahat sekali. Tidak ada kebaikan Jokowi. Nah, dari mana asalnya orang ini sampai begitu, sampai di masa tuanya masih seperti ini? Karena Rizal Fadila ini lebih tua 2 tahun daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi lahir 61, ini si Rizal ini lahir 59, 12 Desember 59. Mungkin satu-satunya kelebihan Rizal dari Pak Jokowi menurut saya hanya dari segi usia. Beda 2 tahun. Itu poin saya. Jadi satu-satunya kelebihan Rizal dibanding Insinyur Haji Jokowi adalah usia yang lebih tua 2 tahun. Kemudian ini orang tumbuh di mana ini? Dia orang Bandung, lahir di Bandung. Sama dengan kita, pernah sekolah SMP, SMA, mungkin juga pernah kuliah, ya mungkin. Yang pasti si Rizal ini pernah menjadi pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Ini luar biasa ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Bukan ece-ece ini. Pengurus wilayah Muhammadiyah, pengurus daerah provinsi Jawa Barat. Bukan pengurus ranting coy, bukan. Ya. Tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa ini mewakili nilai-nilai Muhammadiyah. Si Rizal ini sudah tercabut dari nilai-nilai Muhammadiyah, nilai kebaruan, nilai keadaban, nilai perjuangan, nilai kesantunan. Itu tidak ada lagi sama diri si Rizal ini. Kemudian dari mana lagi ini orang ini tumbuh sampai seusia seperti ini? Dia ini pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Lagi-lagi bukan ece-ece ini. Bukan anggota DPR Kabupaten, provinsi. Dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3.
lagi-lagi dari partai yang basisnya itu nilai-nilai keagamaan. Apakah si Rizal ini mewakili P3, mewakili nilai-nilai P3, nilai kejuangan P3, nilai dasar P3? Saya tidak mau mengatakan itu. Saya tidak mau mengatakan. Yang jelasnya, yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengar di media sosial, ketika Rizal Padilla berbicara tentang Jokowi itu tidak ada baiknya. Padahal serendah-rendahnya pendidikan seseorang, serendah-rendahnya pengalaman hidup seseorang, melihat penjahat pun pasti ada kebaikan. Minimal kebaikan kepada kedua orang tuanya, minimal kebaikan kepada saudara-saudaranya, minimal kebaikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Ini Rizal Padilla tidak ada kebaikannya Jokowi. Habis, tertutup oleh kebencian, tertutup oleh pengaruh-pengaruh lingkungannya sendiri. Poin saya untuk teman-teman, jangan pernah terpengaruh oleh kata-kata kasarnya Rizal Padilla. Jangan ikut-ikutan jadi kasar. Kemarin ada komen di video saya, kalau nama akun itu, namanya saya kenal anak seorang tokoh agama dekat dengan saya di sekitar wilayah saya, tapi saya ada keyakinan mungkin akun Facebook dia itu mungkin dibajak, karena kata-katanya bukan lagi kata-kata orang Bantaeng, ada binatang di situ, ada apa di situ. Saya hanya komentar di situ, apakah orang ini sudah bisa berkata-kata seperti para pembenci orang-orang di Jawa, di Sumatera dan sebagainya. Itu mungkin dibajak ya, mungkin dibajak. Jangan pernah mengikuti itu, jangan pernah mengikuti narasi-narasi karena kita akan merendahkan diri sendiri ketika kita merendahkan orang lain, karena kita sama-sama manusia, apalagi sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman muslim itu bersaudara, dipersaudarakan oleh Allah. Masa kita mau hancurkan dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor seperti itu? Poin ini saya mau sebarkan kepada teman-teman yang masih bisa menerima ajakan saya. Mari hindari untuk mengikuti kata-kata Rizal Padilla. Seperti juga saya katakan kemarin di video kemarin, boleh kita mendengarkan narasi repli, narasi Pak Mahfud, tapi ketika itu sudah tidak masuk di akal kita, sudah berlawanan dengan apa yang pernah dia katakan dulu dan sekarang, jangan ikut. Karena ketika orang sudah bersentuhan dengan kepentingan politik, dengan kepentingan kelompok, semua bisa dilakukan untuk memenangkan kelompok itu, termasuk Rizal Padilla. Padahal Rizal Padilla ini pernah diterima, begitu bencinya Rizal Padilla, pernah diterima di rumah Pak Jokowi, dibiarkan masuk. Kalau Anda kira-kira pernah ada yang membenci Anda, mengata-ngatai pembohong, tukang fitnah, kemudian minta izin datang ke rumah kita, bagaimana reaksi kita? Jokowi menerima. Pasukannya begitu banyak, tamunya begitu banyak, tapi Jokowi memberi jalan ke Rizal Padilla bersama Kurnia dan Damai Haryudis untuk ketemu Jokowi. Poin saya, Jokowi luar biasa, Rizal Padilla nol besar dan kawan-kawan. Dari segi akhlak, dari segi nilai-nilai budaya dan keagamaan, Rizal Padilla tidak ada apa-apanya dibanding Pak Jokowi. Tidak ada apa-apanya. Itu poin saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan ini. Kita bisa berbeda, silahkan komentar. Rizal Padilla ini adalah bukan lagi berjiwa manusia, hanya songkoknya yang putih, tetapi mulutnya bukan lagi mulut manusia secara keadaban. Mohon maaf Pak Rizal,
saya harus mengatakan itu untuk menghindari orang-orang mengikuti Anda. Oke? Saya tidak menyuruh orang menghindari Anda sebagai seorang muslim. Saya tidak menyuruh orang-orang untuk menghindari Anda sebagai mantan pengurus Muhammadiyah. Saya tidak menyuruh Anda, teman-teman lain, untuk menghindari Anda sebagai mantan politisi P3. Tapi saya meminta kepada teman-teman saya yang sefrekuensi dengan pikiran saya, hindari kata-kata Rizal Fadilah. Jangan pernah percaya, jangan pernah membenarkan apa yang dikatakan beliau. Sekian, mohon maaf, komentar silakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.